Kita memohon dan berharap para pemimpin yang masih duduk di singgasana, tunjukkanlah bagaimana cara-cara berpolitik yang beretika dan beradab dan yang demokratis. Terima kasih rekan-rekan semua. Oke, gimana? Ada pertanyaan yang kira-kira udah cukup? Ganjar Pranowo tetap kita harapkan jadi presiden, wakil presiden. Sebenarnya itu nggak salah, nggak susah. Intinya jujur aja, jangan cawe-cawe. Tapi kalau dibilang cawe-cawe, oh enggak, itu artinya iya. Kalau iya artinya iya banget. Itu doang sih. Itu tagline-nya tolong. Ikutin aja ikutin aja aturan main apa yang sudah ditetapkan. Beberapa kali lah istilahnya BLDC adakan ini, sebenarnya tujuannya kemana sih, Prof? Boleh tahu nggak sih? Istilahnya JLDC dok. Ya, saya kan diundang. Iya betul. Kenapa Prof mau? Maksudnya kenapa? Nggak mau. Ada tujuannya yang memang bagus atau bagaimana? Lah kalau kita ingin bicara mengenai pemilu yang jurdil, ya, jujur dan adil, ya kita mesti sama-sama membangun itu dan menjaga itu. Nah, komitmen saya adalah kita semua ini punya kewajiban moral, kewajiban ketatanegaraan untuk menjaga pemilu kita itu berlangsung dengan jujur dan adil. Ya, nah itu tidak hanya bisa dilakukan oleh KPU semata-mata, oleh Bawaslu semata-mata, oleh pihak pemerintah semata-mata. Kita sebagai bagian dari masyarakat itu punya kewajiban yang sama. Ya. Nah kalau kita tidak melakukan itu, ya bukan mustahil pemilu itu akan berlangsung penuh dengan kecurangan. Nah itu yang kita tidak mau. Ya. Nah jadi saya mengapresiasi teman-teman dari Ganjar Law Development Center melakukan seminar ini, tapi kan itu tidak cukup. Seminar ini harus diikuti dengan langkah-langkah lebih konkret. Yang saya katakan tadi, ya mencoba membangun ya satu pemantau pemilu yang aktif, yang bisa menjaga dan mengawal pemilu di TPS-TPS dan proses penghitungan setelah itu. Nah itu yang menjadi tujuan saya sebenarnya. Ya, melihat kondisi pemilu dan kondisi politik dan hukum pada pemilu 2024 ini, apa yang menjadi catatan-catatan penting menurut Anda? Ya banyak catatannya tadi saya sudah sebutkan ya, tapi artinya kita sebagai bangsa harus optimis, ya. Harus optimis bisa mengawal pemilu ini, mengawal pilpres ini, ya. Karena ini udah menjadi komitmen kita, menjadi kewajiban kita untuk membangun negara hukum yang demokratis. Ya. Apapun tantangannya, apapun masalahnya. Kalau tantangannya banyak, ya Anda bisa bicara mengenai politik uang, bicara mengenai netralitas pejabat yang dilanggar, ya, bicara mengenai kriminalisasi, banyak masalahnya. Tapi kan kembali kepada kita, gitu. Mau nggak kita bersama-sama menjaga pemilu dan pilpres ini supaya minim pelanggaran, ya, supaya minim manipulasi, supaya ya lebih jujur dan adil, itu aja. Ya, yuk, makasih ya, saya jalan ya. Sebentar, satu lagi. Kalau menurut Prof yang sudah berjalan saat ini itu belum jujur dan adil, apa tidak jujur dan adil? Yang saya mau katakan banyak pelanggaran yang terjadi, ya. Banyak pelanggaran yang terjadi, kita melihat indikasi ketidaknetralan, indikasi ya money politics ya, indikasi kriminalisasi ya yang dilakukan. Itu yang saya bisa katakan ya. Jadi ini masih dalam proses. Oke, makasih ya. Udah cukup ya. Oleh BLDC dan acara lainnya itu gimana sih melihat untuk pemilu ini? Jadi begini ya, biar bagaimanapun ya dari berbagai kegiatan politik dari presiden itu kan tampak jelas bahwa presiden itu mendukung paslon tertentu ya, dan kemudian juga yang katanya beliau tidak akan mendukung salah satu calon tapi mendukung ketiga calon ketika makan siang bersama dengan tiga paslon itu ya, tiga calon presiden di istana. Ternyata itu cuma isapan jempol belaka ya. Dan sekarang bukan cuma persoalan dia ngajak makan siang, tapi juga sampai beliau juga mengomentari ya format dari debat capres kemarin ya. Apa artinya itu ya? Maksud saya
Nah, lo sendiri dulu waktu debat capres kan lo mati-matian ya, menggunakan misalnya Mobile Legend lah, kemudian menggunakan juga data kekayaan atau pemilikan tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo. Kenapa kemudian sekarang begitu Anies itu menanyakan hal yang sama, itu langsung dianggap menyerang pribadi ya. Apa yang dimaksud dengan menyerang pribadi? Karena buat saya namanya debat presiden atau perdana menteri atau juga bendahara negara di Australia, itu juga pastinya dia akan melakukan upaya untuk menyerang calon presiden atau wakil presiden yang lain ya, untuk supaya dilihat rakyat saya ini lebih unggul daripada kontender saya atau pesaing saya. Itu biasa dalam politik. Pertanyaan saya, kenapa yang namanya Menteri Pertahanan tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk membahas sesuatu yang dianggap banyak orang itu adalah bidang dia gitu. Jadi begitu. Menurut Prof ini presiden saat ini dukung arahnya ke paslon yang mana sih kalau melihat? Nggak usah Anda lihat tanya saya, udah jelas-jelas paslon nomor 2 lah. Kenapa? Karena bukan cuma bahwa itu adalah calon presiden yang didukung, tapi juga dia adalah orang yang diharapkan bisa membawa anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia ya. Tapi saya harus berani mengatakan, berkali-kali juga saya mengatakan kepada media bahwa tunggu tanggal mainnya. Kalaupun pasangan nomor 2 ini menang, itu pasti akan timbul persoalan hebat ya dalam 3 bulan sampai 6 bulan pertama pemerintahan mereka ya. Karena biar bagaimanapun Prabowo adalah orang yang tadi saya katakan ya, hasrat untuk berkuasanya ya, itu sudah sangat besar, dia udah tunggu lama. Dan once dia become presiden ya, udah pasti Jokowi itu akan disingkirkan lah sama Prabowo. Karena biar bagaimanapun dia akan menjadi the real presiden, sementara Jokowi menjadi the former presiden ya. Dan kemudian tidak mungkin yang namanya Prabowo Subianto akan mengajukan Gibran sebagai calon pemimpin masa depan atau calon presiden pada 2029 mendatang. Kenapa demikian? Karena ini juga dia akan mendapatkan desakan dari Partai Gerindra atau juga dari Partai Golkar yang mengatakan bahwa Gibran itu adalah anak pos. Dia bukan kader yang benar-benar luar biasa, baik itu dari Partai Golkar ataupun Partai Gerindra. Ketika peta kekuasaan itu berubah, tentunya berubah pula sikap orang ya, sikap pimpinan partai terhadap Jokowi. Jadi saat ini itu termasuk tidak jujur dan adil atau belum jujur dan adil? Apanya yang belum jujur dan adil? Proses pemilu ini berjalan. Kalau buat saya, dia tidak jujur dan adil. Kenapa? Dia menggunakan kekuasaan eksekutif ya untuk menakut-nakuti pimpinan-pimpinan parpol supaya bertindak sesuai dengan yang dia ingini. Itulah power ya. Power itu adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang agar orang atau kelompok orang itu mengikuti apa yang dia inginkan with whatever means ya, dengan cara-cara apapun. Cara apapun itu dia bisa punya kekuasaan eksekutif, kemudian dia bisa mempengaruhi legislatif, dia punya kekuatan eksekutif untuk mengeluarkan anggaran negara supaya misalnya rakyat memilih paslon nomor 2 gitu kan, termasuk juga untuk memilih partai yang katanya partai dia. Padahal Anda tahu itu dia membajak PSI untuk menjadi partai yang dipimpin oleh anaknya Kaisang ya. Dan kemudian dia juga membajak Partai Golkar supaya mendukung Gibran menjadi cawapres.